Guys, finally setelah hampir mungkin kurang lebih 2 bulan ya kita nggak melakukan compare handphone. Sekarang kita bakal compare 3 handphone sekaligus di range harga 3 jutaan. Handphone ini masuknya mid-range ya guys. Yang pertama ada Vivo Y400, kemudian ada Oppo A5 Pro 4G, dan terakhir ada Samsung Galaxy A16 5G. Nah, sebelum kalian check out salah satu dari handphone ini, lu harus banget nonton video ini sampai habis guys. Supaya lu semua bisa tahu kira-kira handphone mana sih yang sesuai sama kebutuhan kalian guys. Untuk part pertama yang bakal kita bahas adalah bagian desainnya. Sebenarnya secara tampilan, ketiga smartphone itu punya tampilan yang minimalis ya, dengan kesan clean di bagian belakangnya. Tapi untuk desain bagian depan Vivo Y400 ini guys, hadir dengan desain flat screen dan body borderless. Yang mana bikin looks-nya tuh langsung kerasa kayak handphone flagship gitu. Mirip-mirip lah kayak seri S25 Ultra ataupun iPhone. Sedangkan Oppo A5 Pro dan juga Samsung Galaxy A16 5G ini masih pakai desain yang lebih general dengan frame plastik 2.5D. Sementara untuk materialnya memang ketiga handphone ini masih pakai plastik. Tapi untuk Oppo A5 Pro guys, ini tuh ngasih kesan kayak pakai bahan leather di bagian back covernya. Ya walaupun sebenarnya ini bukan leather asli sih bro. Cuman ini tuh bikin handphone jadi lebih tahan sama bekas sidik jari. Sama nggak licin gitu waktu kita pegang, apalagi kalau kondisi tangan kalian nih lagi basah. Terus buat bobot dan juga ketebalannya, ketiga smartphone ini punya dimensi yang cukup mirip guys. Untuk Vivo Y400 itu beratnya ada di sekitar 196 sampai 198 gram. Tergantung varian warna dengan ketebalan 7,9 mm. Sementara itu Oppo A5 Pro 4G ini punya berat di angka 194 sampai 195 gram dengan ketebalan sekitar 7,76 sampai 7,86 mm. Sementara Samsung Galaxy A16 5G sedikit lebih ramping ya guys, di angka 192 gram, tapi ini dimensinya sedikit lebih lebar karena ketebalannya ini juga di angka 7,9 mm. Lanjut ke bagian layar, yang mana semua handphone ini guys punya layar yang gede. Tapi ada perbedaan yang signifikan nih. Vivo Y400 dibekali sama layar 6,67 inci yang punya panel AMOLED sama resolusi Full HD+. Ditambah lagi nih dengan refresh rate di angka 120 Hz. Sedangkan Oppo A5 Pro 4G ini juga di angka 6,67 inci. Tapi Doski ini masih pakai panel IPS LCD biasa dengan resolusi HD+ dan juga refresh rate-nya mentok di angka 90 Hz. Nah, kalau Samsung Galaxy A16 punya lebar yang paling besar di angka 6,7 inci dengan panel yang juga oke nih guys, yaitu Super AMOLED. Ditambah lagi untuk Galaxy A16 itu udah Full HD+ juga. Tapi sayangnya refresh rate-nya tuh masih di angka 90 Hz doang. Jadi walaupun ukuran layarnya tuh mirip-mirip, menurut gue pribadi sih Vivo Y400 ini punya spesifikasi dan teknologi layar yang lebih fit dan juga pas. Nggak ada spek yang dipotong gitu ataupun dikorbanin di handphone ini bro. Well, bukan cuma soal ukuran ya, layar Y400 juga punya aspek rasio di angka 20:9. Ini tuh bikin tampilannya makin lebar dan enak banget buat nonton video ataupun hanya sekedar multitasking. Plus juga nih, brightness-nya itu tembus di angka 1800 nits, yang jauh di atas Oppo yang cuma 1000 nits dan juga Samsung yang cuma 800 nits doang. Jadi walaupun di bawah terik sinar matahari nih ya, layar Vivo Y400 itu tetap cerah dan juga jelas banget bro. Selain itu Vivo Y400 juga punya screen to body ratio paling tinggi di angka 91,9%. Nah ini tuh bikin bezelnya super tipis banget dan kesan full screen-nya itu dapet bro. Sementara Oppo A5 Pro itu di kisaran 89,9% dan Samsung Galaxy A16 itu paling kecil di angka 86%. Kelihatan banget ya di bagian bezel bawahnya nih, yang mana Vivo tuh sangat tipis banget kalau kita compare sama dua handphone yang lain. Dan jangan lupa juga nih, Vivo Y400 udah pakai in-display fingerprint. Sementara dua handphone lain itu masih pakai side fingerprint scanner. Ya memang sih fungsinya tuh sama guys, tapi detail kayak gini itu ngebikin experience jadi beda loh guys. Kesannya tuh lebih enak banget dilihat dan juga enak banget buat dipakai. Oke guys, jadi kalau kita bahas soal tampilannya, mulai dari luas layar, kemudian kualitas panel, sampai kenyamanan visual, gue rasa Vivo Y400 ini jauh lebih proper banget gitu. Karena feels di genggamnya itu enak banget. Kemudian kenyamanan kalian nonton juga lebih maksimal, dan yang pasti penggunaan di luar ruangan kayak gini nih, ini jauh lebih oke banget. Lanjut, sekarang kita bakal bahas masalah baterai dan juga pengisian dayanya bro. Jadi nih ya, kenapa gue langsung bahas masalah baterai dan pengisian dayanya? Karena sepowerful apapun itu handphone guys, kalau dikit-dikit ngecas, ya itu nyebelin banget nggak sih bro? Yang mana di sini kalau kita cek Vivo Y400 tuh punya amunisi sedikit lebih banyak ketimbang dua handphone yang lain.
Oke, sekarang kita bahas dari sisi kapasitas baterainya dulu nih guys. Vivo Y400 itu dibekalin sama baterai 6000 mAh Blue Volt yang secara angka ini udah jadi yang paling besar di antara kedua handphone yang lain. Diikutin juga sama Oppo A5 Pro 4G nih dengan 5800 mAh baterainya. Dan yang paling kecil tuh ada di Samsung Galaxy A16 5G dengan 5000 mAh. Ya walaupun selisihnya tuh kelihatan kecil ya guys, tapi nanti kita bisa lihat banget pengaruhnya di real test tuh seperti apa. Oke, sekarang kita bakal masuk ke drying test alias uji ketahanan baterai. Gue coba ngetes ya ketiga handphone ini seharian guys dengan baterai 100% di jam 9:17 pagi. Kegiatan yang bakal kita lakuin adalah streaming YouTube, terus buat main game, ngambil sampling foto dan juga video dikit-dikit, dan masih banyak yang gue coba pakai handphone ini. Nah ketika malam hari nih ya, di jam 7:30-an lah, baterainya tuh udah mulai berkurang sampai 50% lebih. Khususnya nih buat Samsung dan juga Oppo ya, yang tersisa di angka 31% dan juga 32%. Nggak sampai di situ ya, gue pun masih terus dan lanjut pakai ketiga handphone ini guys sampai dini hari. Dan kondisi baterai yang tersisa, Oppo tuh adalah 9%, Samsung 22%, dan Vivo guys di angka 51% loh. So untuk hasilnya udah kelihatan ya, memang ternyata Vivo Y400 ini guys hanya mengkonsumsi 49% baterai aja. Untuk penggunaan tuh lebih dari 17 jam loh. Sementara buat Oppo ini ngabisin baterai sekitar 91% dan Samsung mengkonsumsi baterai di angka 78%. Tapi gue disclaimer dulu ya, handphone yang kita review ini guys masih sangat minim banget aplikasi. Jadi penggunaan daya di latar belakang tuh juga masih sedikit. Maka dari itu nih, hasilnya tuh bisa berbeda banget dengan penggunaan kalian nanti bro. Lanjut, sekarang kita bakal bahas soal kecepatan ngecasnya nih. Vivo Y400 dibekalin sama 44 watt flash charge, kemudian Oppo A5 Pro punya sedikit keunggulan di angka 45 watt super VOOC. Dan Samsung Galaxy A16 nih ketinggalan jauh banget guys, karena doski cuma punya 25 watt fast charging aja. Tapi jangan cuma lihat wattnya ya, karena Vivo Y400 itu punya fitur rahasia penting yang bikin dia unggul, yaitu bypass charging bro. Yang mana fitur ini tuh jadi salah satu kesukaan para gamers banget. Kenapa? Soalnya kalau dipakai sambil main game, suhu handphone tuh lebih adem guys. Baterainya nggak cepet aus, dan frame rate gaming itu lebih stabil. Nah, gue juga ngetes nih pengecasan selama 40 menit dengan 0% baterai untuk masing-masing smartphone. Untuk hasilnya guys, Samsung Galaxy A16 5G itu jadi yang tercepat. Karena doski ini bisa terisi hingga 69%. Kemudian ada Oppo A5 Pro dapat terisi tuh 59%-an. Sementara Vivo Y400 itu terpaut sedikit lebih tinggi di angka 60%. Lanjut, sekarang kita bakal move ke part IP rating. Ketiga handphone ini guys udah dibekalin sama IP rating untuk kebutuhan proteksi para penggunanya nih. Untuk Vivo Y400 dan juga Oppo A5 Pro, keduanya udah sama-sama punya sertifikasi IP68 dan juga IP69. Yang bikin mereka tuh tahan air, debu, sampai tekanan air kuat. Tapi khusus Vivo Y400 guys, ini udah bisa dibawa nyelam sampai 30 menit di kedalaman 6 meter. Dan handphonenya guys tetap nyala dan gak terjadi apapun loh. Nah kalau kalian ada yang nanya nih, Bang kenapa Vivo Y400 bisa sekuat itu? Ternyata karena dia tuh pakai struktur perlindungan air 3 lapis ala flagship guys. Pertama nih, ada lapisan luar yang mana terdapat foam dan juga lem khusus di antara layar dan juga framenya. Terus di lapisan tengah guys, pakai one piece frame buat nyegel semua celah nih. Yang bikin bodinya tuh lebih kuat dan juga nggak gampang rembes. Dan di lapisan terdalam ada hampir 100 komponen di boardnya yang disegel pakai lem tahan air guys. Bahkan sampai port chargingnya dan juga konektor baterainya tuh dipakein juga. Terus Vivo dan Oppo juga udah dibekalin sama kamera underwater ya guys. Jadi kalau misalkan kalian pengen foto sambil free diving ataupun sambil rafting, ini kita juga bisa sambil gaya-gayaan guys pakai handphone ini. Nah buat Samsung Galaxy A16 sendiri, dia nggak ikut kita tes nih ya, karena masih mentok IP-nya di angka 54 aja. Artinya doski ini cuma tahan debu dan juga cipratan air ringan. Gak cuma itu ya, di Vivo Y400 juga punya fitur water ejection. Begitu pula dengan Oppo nih guys. Jadi handphone ini intinya bisa ngedeteksi air di port ataupun speaker. Terus bisa langsung nih ngeluarin airnya pakai getaran. Kurang lebih mirip-mirip lah kayak iPhone gitu bro. Tapi kalau kita pikir-pikir ya, memang enak banget handphone zaman sekarang guys. Karena fitur-fitur flagship itu udah turun di handphone kelas 3 jutaan. Next, kita bakal bahas performa dari masing-masing handphone ini bro. Oke, kita bakal bahas mulai dari chipsetnya dulu guys. Yang mana Vivo Y400 itu dibekalin sama Snapdragon 685 yang dibangun di fabrikasi 6 nanometer. Sama nih kayak chipset mid-range modern gitu bro.
Sementara Oppo A5 Pro 4G pakai Snapdragon 6S Gen 1 dan Samsung Galaxy A16 5G pakai chipset Dimensity 6300 5G yang punya fabrikasi 6 nanometer juga. Nah, untuk AnTuTu benchmarknya ini udah dipastiin banget ya guys, Samsung Galaxy A16 5G itu bakal lebih tinggi karena Doski ini pakai chipset terbaru kalau kita bandingin sama dua handphone yang lain. Lanjut ke memorinya, yang mana ketiga handphone ini sama-sama punya konfigurasi 8/256 GB. Terus ketiga handphone ini guys udah dikasih extended RAM sampai 8 GB juga. Jadi totalnya sekitar 16 GB virtual RAM. Next ke bagian gaming, yang mana ketiga smartphone ini guys bisa ngasih performa yang lumayan bagus menurut gua buat game Delta Force. Tapi gua ngerasa entah kenapa ya, lebih nyaman banget main game di Samsung dan juga Vivo. Karena memang kelihatan dari layarnya guys, kalau tampilan saat main game, dua produk ini tuh lebih enak dan nyaman banget gitu. Nah, kalau kita cek di atas kertas ya, ketiga smartphone ini sama-sama punya kamera utama 50 megapiksel. Tapi bedanya kerasa banget nih guys, pas kita lihat sensornya, hasil foto dan juga mode-mode kameranya. Mulai dari Vivo Y400, kamera utamanya tuh dibekalin sama kamera 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX852. Yang mana sensor ini biasanya dipakai di handphone flagship ataupun kelas atas. Untuk secondary kameranya, ini dia ngebawa 2 megapiksel untuk bokeh sebagai kamera bonusnya. Nah, kalau Oppo A5 Pro guys, doi dibekalin sama dua kamera juga. Dengan main kamera 50 megapiksel plus 2 megapiksel untuk bokehnya juga. Sementara Samsung ini dia ngasih 3 kamera belakang dengan konfigurasi 50 megapiksel sebagai main kamera. Kemudian ada 5 megapiksel untuk ultra wide dan juga 2 megapiksel untuk makro kamera. Jadi cuma Samsung nih ya yang kasih lensa ultra wide guys, di antara dua handphone yang lain. Nah, untuk hasil fotonya, ketiga smartphone ini tuh menurut gua mampulah memberikan hasil foto yang baik. Tapi khusus untuk Vivo ya, itu hasil fotonya lebih detail ya guys, dengan warna yang cukup natural. Begitupun dalam kondisi yang low light nih. Lu lihat sendiri deh, warna dan teksturnya juga tetap kelihatan dengan baik. Kemudian noise-nya ini juga bisa diminimalisir dengan baik banget di sini. Terus kalau mode portrait bisa dikatakan kalau hasil dari Vivo Y400 ini paling rapih dengan bokeh yang terlihat lebih natural. Jadi backgroundnya tuh kelihatan lebih halus ya untuk bokehnya. Kemudian kemampuan AI-nya menurut gue sih sangat baik banget ya saat membedakan objek dengan latar belakangnya. Sementara untuk foto ultra wide, karena Vivo dan juga Oppo nih nggak ngasih lensa ultra wide, jadi cuma Samsung aja nih yang bisa gue tunjukin guys hasil fotonya. Lanjut ke kamera depan, untuk Vivo dan juga Oppo sama-sama ngasih 8 megapiksel front kamera. Sementara Samsung ini lebih tinggi di angka 13 megapiksel. Nah, untuk hasilnya ini sih menurut gue nggak beda jauh gitu ya. Paling dari segi tone warna yang lebih kelihatan berbeda. Terus di mode portraitnya pun ini hasilnya terbilang rapih untuk ketiga handphone ini bro. Tapi yang bikin ganjelan menurut gue ya, ini adalah desain kamera depan dari Samsung Galaxy A16. Karena ini tuh masih kelihatan jadul banget gak sih bro? Masih pakai water drop gitu dia. Sementara Oppo dan juga Vivo ini udah pakai punch hole di sini. Lanjut sekarang kita move ke bagian videonya guys. Perekaman tertinggi di ketiga handphone ini itu mentok di angka 1080 pixel 30 fps. Jadi menurut gue untuk video masih kurang ya untuk ketiga handphone ini. Tapi untuk Vivo Y400 dan juga Samsung Galaxy A16, Doski ini udah punya yang namanya AIS. Jadi masih bisa lah buat minimalisir goncangan pas kalian lagi ngambil video bro. Oke guys, pembahasan soal kameranya sudah, dan sekarang kita bakal moving lagi ke pembahasan yang nggak boleh ketinggalan nih, yaitu masalah AI. Kenapa? Karena menurut gue tuh AI cukup penting banget di zaman now bro. Jadi guys, kalau kita ngomongin soal AI, sebenarnya smartphone yang punya fitur AI di sini tuh cuma dua, yaitu Vivo dan juga Oppo. Sedangkan buat Samsung ini minim banget guys. Doski itu cuma punya Circle to Search dan juga Gemini aja. Oke, jadi kita akan fokus untuk bahas Vivo dan juga Oppo nih. Nah, di antara dua smartphone ini, dia tuh punya kesamaan untuk AI-nya. Sebagai contoh, kayak AI Note Summary, yang guna banget nih guys buat bikin catatan yang rapih secara otomatis. Bisa juga nih buat ngerangkum catatan yang panjang atau bikin to-do list secara otomatis. Selain itu ya, keduanya juga sama-sama punya AI Iris, yang bisa ngapus objek di background-nya. Sama ada juga AI Photo Enhance, yang berguna banget buat memperbaiki ketajaman dari gambar.
Nah, kalau yang tadi beberapa kesamaan AI dari Vivo Y400 dan juga Oppo A5 Pro, sekarang gue bakal kasih tahu ke kalian yang mana ada di Vivo Y400 tapi nggak ada di Oppo A5 Pro nih. Pertama yaitu AI Transcript Assist. Nah, fitur ini bisa ngerubah hasil rekaman suara jadi teks bro. Jadi cocok banget nih buat kalian para mahasiswa ataupun jurnalis yang sering rekam materi. Selain itu ada juga AI Screen Translation yang fungsinya buat nge-translate artikel, kemudian website, bahkan halaman aplikasi secara real time. Terus ada juga nih AI Caption yang secara otomatis bakal bikin subtitle dari video yang berguna banget buat nonton video berbahasa asing guys. Terakhir yang udah pasti di Vivo Y400 itu ada Circle to Search. Kalian udah pasti tahu ya guys buat apa dan seberguna apa sih fitur ini gitu bro. Cuman emang di Oppo A5 Pro ini belum ada bro. Lanjut, sekarang kita move ke bagian Oppo guys, AI Reflection Remover, yang mana ini tuh berfungsi buat ngilangin pantulan foto di kaca ataupun jendela. Terus ada juga fitur AI Unblur yang bisa ngebantu memperjelas foto yang blur. Dan terakhir ada AI Studio, yang mana fitur ini menurut gue sih cukup fun ya guys, buat kayak lucu-lucuan aja gitu. Nah, kalau kita tarik garis besar ya kesimpulannya dari berbagai macam segmen yang sudah kita bahas tadi guys, gue rasa memang Vivo Y400 ini adalah handphone yang paling unggul secara menyeluruh. Karena kalau kita lihat dari panelnya ini cukup oke, pakai AMOLED 120Hz, kemudian punya IP68 dan juga IP69 guys. Dan yang pasti kapasitas baterainya itu lebih besar dan punya kemampuan AI yang paling lengkap di kelas harganya. Dan handphone ini gue rasa cocok banget buat kalian yang lagi nyari handphone dengan pengalaman daily driver yang seimbang gitu bro. Sedangkan buat Oppo A5 Pro 4G, dia tuh datang sebagai optional yang cukup solid banget nih. Untuk pengguna yang lebih fokus ke fitur kamera AI imaging kayak misalkan AI Studio, kemudian AI Reflection Remover, dan juga AI Skyshop. Sayang banget nih guys, layarnya memang masih HD+, dan belum AMOLED. Jadi menurut gue sih kurang cocok lah buat pengguna yang naruh harapan dan perhatian besar di kualitas tampilannya. Ditambah lagi nih ya, secara AnTuTu benchmark, Doi ini paling bawah bro. Nah, kalau buat Samsung Galaxy A16 5G, memang secara chipset, Doi ini memang membawa jaringan 5G dan juga lensa ultrawide yang nggak dipunya sama dua pesaingnya. Tapi kompromi justru datang dari berbagai macam sisi nih bro. Mulai dari kecepatan chargingnya yang jauh lebih lambat, refresh rate-nya mentok di angka 90Hz, sampai fitur AI yang cukup terbatas banget kalau kita bandingin sama kompetitornya. Kayaknya sih ini cocok deh buat kalian yang memang loyal ke brand Samsung. Dan memang pengen banget punya handphone 5G budget, tapi nggak ngejar fitur multitasking canggih bro. Bagaimana guys video perbandingan kali ini? Apakah sudah cukup meyakinkan kalian bahwasanya Vivo Y400 ini lebih oke sebagai pilihan ketimbang dua handphone yang lain? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar seperti biasa. Buat lo semua pengen takis Vivo Y400, linknya bakal gue taruh di kolom description bro. Beok pamit. Assalamualaikum.